Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman. Terima kasih juga atas kehadirannya. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, maka pada malam hari ini ya, walaupun kondisi daring ya, kita masih dapat melakukan pertemuan. Ya, melakukannya di malam hari karena memang kondisi kesibukan kita masing-masing ya, karena pagi hari kita semua mengajar, jadi siang hari juga masih banyak urusan. Jadi alhamdulillah dengan adanya teknologi komunikasi saat ini kita bisa melakukan pertemuan ini walaupun lewat daring. Oke, teman-teman, saya izin untuk share screen. Jadi hari ini kita akan membahas tentang budaya positif ya. Jadi kita upayakan untuk bisa melaksanakan budaya-budaya positif ini di sekolah. Insya Allah sebentar ketika kita sudah menerima materinya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua guru-guru untuk melaksanakannya dalam pembelajaran sehari-hari. Oke, teman-teman, saya izin share screen ya. Oke, sebelum saya masuk pada materi budaya positif, di sini saya ingin mengenalkan dulu bagaimana tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya ya. Jadi kehidupannya atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman yang dimaksudkan di sini adalah ketika kodrat alam ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat kita. Sementara dia kodrat zaman, kita mengikuti perkembangan zaman yang ada. Bagaimana kita sudah berada di abad 21, nah itulah juga yang harus dimampui oleh anak-anak kita. Nah, kenapa di sini kita harus menuntun? Karena memang tanpa adanya panduan dari guru, anak-anak ini tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya. Jadi harus ada guru yang bisa menuntut anak-anak ini untuk mencapai kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya tersebut. Nah, jadi di sini ibaratnya seperti tumbuhan ya teman-teman. Jadi kalau tumbuhan itu, kalau kita menanam padi ya, kita tidak bisa menentukan padi itu akan jadi jagung, tidak akan bisa. Tapi kita bisa ya menjaga tumbuhan padi tersebut untuk bisa tumbuh dengan baik. Tentunya kita mungkin bisa memberi pupuk ya kan. Kemudian kita bisa memberikan aliran air yang baik padi dengan subur. Nah, begitu juga lah dengan anak-anak didik kita di sekolah. Jadi kita tidak bisa merubah mereka untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan, tapi kita bisa merawat mereka, menuntun mereka agar mereka bisa menjadi lebih baik. Ya, kita berikan pemahaman yang baik, maka mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang baik. Oke. Jadi itu adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke. Jadi Ki Hajar Dewantara ini hendak mengingatkan pendidik ya bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan kodrat zamannya. Nah, jika kita melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia tentu akan berbeda dengan karakteristik yang ada di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur, ya kan? Kita yang berada di Indonesia, otomatis budayanya akan berbeda dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Itu pasti berbeda, ya. Apalagi kalau kita berbicara saja tentang konteks daerah, otomatis anak-anak yang berada di Kendari akan berbeda juga dengan anak-anak yang di Jakarta sana. Makanya gitu kita selalu menuntun mereka sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Nah, ini juga sering disinggung tentang budaya lokal. Nah, inilah yang kita upayakan untuk memperkenalkan anak-anak kepada budaya lokal yang ada di kota kita atau yang ada di daerah kita. Oke, sekarang kita masuk pada budaya positif. Nah, budaya positif ini terdiri atas disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada juga keyakinan kelas, dan ini sudah pernah saya lakukan untuk kelas 5 ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada juga masalah restitusi dan 5 posisi kontrolnya. Kemudian ada restitusi dengan segitiga restitusi. Nah, kita mulai dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah,
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian, itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya lah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dirinya, ya, yang memiliki motivasi dari dalam. Jadi dari internalnya, dari internal diri sendiri itu siswanya. Jadi bukan pengaruh dari luar. Jadi kita memiliki motivasi internal. Ketika kita memiliki motivasi internal, maka kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, ya kan. Jadi kalau kita tidak bisa disiplin diri sendiri, otomatis orang lain akan mendisiplinkan kita, ya kan. Tetapi ini tidak akan bertahan lama karena motivasinya berasal dari luar. Yang bertahan adalah ketika motivasi itu timbul dari diri kita sendiri, ya kan. Jadi kalau hanya pengaruh dari luar, itu akan bisa cepat sekali hilangnya. Tetapi kalau motivasinya berasal dari diri sendiri kita, wah saya harus cepat datang, saya tidak boleh terlambat. Nah itu otomatis akan terlaksana. Oke. Sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi atau internal tadi, ya. Kemudian bukan ekstrinsik atau eksternal. Nah, Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, ya, kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mendapat suatu tujuan atau kita bisa mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan mulia yang dimaksudkan ini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang sesuai. Nah, biasanya prinsip tersebut untuk saat ini kita sebut dengan prinsip atau nilai-nilai kebajikan universal. Oke, mari kita lihat yang mana nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk saat ini, ya, ada kurikulum merdeka ini, maka nilai-nilai kebajikan universal yang maksudnya adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua dari profil pelajar Pancasila ini adalah mandiri. Ketiga, benaran kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi bukan hanya bertakwa saja, tetapi anak juga kita tuntut supaya bisa mandiri, kemudian bisa benaran kritis, mereka memiliki wawasan yang luas, ya. Kemudian mereka juga bisa bekerja sama dengan teman-temannya yang lain, kemudian mereka juga bisa kreatif atau meningkatkan kreativitas mereka. Nah, Standar Pendidikan Nasional juga menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana teori motivasi, ya, hukuman, ya, kemudian penghargaan serta restitusi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, motivasi yang pertama ini adalah berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, terkadang kita melakukan sesuatu karena tidak ingin dihukum, ya kan? Katakan kalau ditanya sama seseorang, kenapa kamu mau disuruh seperti itu? Ah, saya malas, saya tidak ingin cari-cari masalah, jadi saya lakukan saja. Jadi itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang, ya kan? Jadi ketika kita melakukan sesuatu, terkadang kita memang mengharapkan penghargaan dari seorang. Wah, bagus sekali tadi kamu melakukan ini, ya kan? Bisa nanti lain kali membantu saya. Oke, jadi itu kita mendapatkan penghargaan dari seseorang. Nah, kemudian ada motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita percaya. Nah, di sini yang paling terbaik, ya, motivasi yang terbaik karena memang datang dari diri kita sendiri. Jadi
untuk menghargai diri sendiri, terkadang kita juga harus melaksanakan apa yang menjadi nilai-nilai yang kita percayai. Jadi kalau kita mempercayai bahwa jujur itu adalah hal yang baik, maka kita akan melaksanakan kejujuran tersebut, ya kan? Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita kembalikan dulu sama diri kita, betul tidak yang saya lakukan? Nah, itulah yang paling baik. Kamu mau kemana? Oke, di sini kita bisa melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Oke, kita akan melihat bagaimana identitas gagal dan identitas sukses. Nah, ketika kita memberikan hukuman terhadap seseorang, otomatis itu dikatakan dengan identitas gagal, ya kan? Ketika kita memberikan hukuman, tentunya sesuatu yang menyakitkan akan terjadi pada seseorang, ya kan? Contohnya kalau kita memberikan hukuman pada anak-anak siswa kita di sekolah, ya kan? Mereka tentu akan merasakan sesuatu yang menyakitkan, atau mereka juga akan melaksanakan atau dengan terpaksa apa yang kita perintahkan. Kemudian anak-anak tersebut juga tidak akan nyaman, ya kan? Atau untuk jangka waktu yang panjang perasaannya itu selalu kayak menggerutu. Guru tadi dia suruh kita pungut sampah, kita tidak mau tangannya kita kotor, tapi kita disuruh ya kita lakukan. Jadi hukuman yang kita berikan itu menjadi sesuatu ketidaknyamanan bagi murid-murid kita, ya kan? Kemudian anak-anak tersebut juga merasa tidak adil, ya kan? Mungkin ada temannya yang disuruh kamu pungut sampah di bagian belakang sekolah, oh kamu cukup di depan sekolah saja. Jadi antara hukuman yang kita berikan antara yang satu dengan yang lain itu tidak adil bagi anak-anak. Jadi mereka merasa bahwa wah bu guru tidak melakukan keadilan. Kemudian anak juga akan merasa tersakiti, ya kan? Kalau dia tidak menerima apa yang kita perintahkan, otomatis mereka akan merasa tersakiti. Nah, di sini kita bisa melihat identitas sukses, bagaimana kita memberikan bukan hukuman tapi konsekuensi atau restitusi, ya. Jadi di sini konsekuensi yang diberikan akan lebih baik daripada hukuman. Jadi kadang memang kita merasa itu kan sudah cocok bu, itu kan konsekuensinya saya suruh dia terlambat, makanya dia harus pungut sampah, ya. Tetapi konsekuensi ini masih lebih baik daripada hukuman, ya kan? Walaupun anak-anak juga akan merasa tidak nyaman, ya kan? Di konsekuensinya juga mungkin anak tersebut merasa diabaikan, ya kan? Dan yang terakhir anak-anak tersebut juga akan merasa tidak nyaman. Nah, pada restitusi, ya, restitusi ini adalah pilihan, ya kan? Jadi ketika kita memberikan hukuman, ya kan, bukan hukuman lagi yang kita berikan, tapi pilihan, ya. Jadi pilihan. Restitusi ini adalah pilihan bagi anak-anak. Apa yang kamu mau lakukan, ya kan? Jadi ketika dia katakan terlambat sekolah, terlambat datang karena mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan dia datang terlambat, kita bisa menanyakan. Jadi ketika dia datang terlambat, jadi sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kamu perbuat? Jadi dia mengembalikan pada keyakinan anak-anak, ya kan? Jadi bukan hanya langsung memberikan, oh kamu terlambat, pungut sampah sana. Nah, tidak seperti itu. Tetapi kita mengembalikan kepada anak-anak apa yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Nah, kemudian dari restitusi ini, ya, kita bisa menguatkan untuk anak-anak kita dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika mereka dipercayai bahwa untuk menebus kesalahan mereka akan melakukan sesuatu, maka kekuatan hatinya ini akan timbul, ya kan? Jadi anak tersebut tidak merasa tersakiti lagi, ya kan? Justru mereka merasa bahwa kepercayaan dirinya ini mereka masih diberikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Oke, selanjutnya di sini juga kita bisa melihat bagaimana identitas gagal terhadap perilaku pasif dan agresif. Oke, nanti kita lihat ini ya, tapi kita lanjut lagi. Tadi sudah ada contoh untuk restitusinya. Oke, kemudian terkadang kita memberikan penghargaan terhadap seseorang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana konsekuensinya terhadap anak-anak. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ada pengaruh jangka pendek dan juga pengaruh jangka panjang. Nah, penghargaan ini jika kita menginginkan sesuatu, melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, tentunya di sini ketika kita katakan kita minta tolong, nak, tolong kamu pergi ke pasar untuk membelikan ibu sayur. Nah, ketika anak-anak tersebut sudah membelikan sayur, mungkin kita memberikan dia, ini uang jajan buat kamu nak, karena sudah membantu ibu. Nah, itu ya, itu merupakan hal yang kurang baik, ya kan? Karena itu akan membawa pengaruh kepada anak tersebut. Besok-besok ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika seseorang ingin kita melakukan sesuatu untuk kita, maka dia akan mengharapkan imbalan yang sama.
ya kan? Penghargaan tersebut tetap diharapkan oleh anak tersebut, ya kan? Jadi kesannya anak tersebut mau melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Nah, itulah dikatakan juga penghargaan ini tidak akan efektif. Kasih mamam. Oke, mohon di mute ya mic-nya teman-teman. Oke, penghargaan juga bisa merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lainnya akan merasa iri hati. Dan sebagian dari mereka mungkin tidak akan menyukai orang yang sudah diberikan penghargaan tersebut. Nah, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, ya, besar kemungkinan murid-muridnya tersebut termotivasi hanya untuk menyenangkan hati bu gurunya, ya kan? Mereka tidak akan bersikapnya tidak akan betul-betul jujur kepada gurunya, karena mereka hanya mengharapkan penghargaan dari guru tersebut, ya. Jadi otomatis ini akan merusak hubungan dengan yang lainnya. Anak yang diberi penghargaan tidak akan disenangi lagi oleh teman-temannya. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Nah, di sini ya riset yang pertama dalam sebuah percobaan ya, ada sekelompok anak laki-laki yang berusia sekitar 9 tahun dibina untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Dan mereka ditanya, dari sekian wajah yang ditampilkan sama atau tidak gambar-gambar tersebut, ya. Jadi gambar-gambar tersebut hampir sama. Nah, beberapa dari mereka diberi penghargaan, ya kan, dalam bentuk uang. Jadi tidak semua diberikan uang, hanya yang dianggap benar. Anak tersebut belum tentu juga benar, ya kan? Jadi di sini anak yang dianggap benar belum tentu benar. Jadi di sini dikatakan penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan juga menurunkan kualitas. Nah, pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik ya di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Nah, seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswa tersebut yang dibayar ini, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Nah, makanya dikatakan penghargaan menurunkan kualitas, karena semua orang kinerjanya tidak mungkin akan semakin meningkat. Terkadang ada suatu waktu di mana kejenuhan menghampiri seseorang, maka kualitas pekerjaannya juga akan menurun. Nah, tentunya mereka tidak akan menerima bayaran lagi dari apa yang sudah dilakukan selama ini, ya. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Kenapa? Ya, karena murid-murid ya yang diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberikan tentang hadiah, ya kan? Jadi hanya memburu hadiah, ya kan? Maka anak-anak ini terlalu hanya fokus pada hadiahnya, tetapi tidak meningkatkan kemampuan diri mereka. Nah, inilah yang dikatakan dengan penghargaan mematikan kreativitas. Hanya berharap dikasih hadiah saja, tetapi tidak meningkatkan kreativitas mereka. Nah, kita masuk di restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kenapa positif? Karena prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak semata-mata menghukum siswa dengan kesalahan yang mereka lakukan, tetapi kita cari tahu dulu kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita kembalikan kepada mereka, betul tidak yang sudah mereka lakukan. Setelah mereka meyakinkan dirinya bahwa salah, maka kita kembalikan ke keyakinan mereka. Jadi kalau salah, harusnya seperti apa? Ya kan? Jadi siswa sendiri yang menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemudian mereka akan melakukan hal yang terbaik yang menurut mereka sesuai dengan keyakinan yang benar. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak menjadi pribadi yang buruk, bahkan justru lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan si anak, ya, tetapi juga menguntungkan yang telah berbuat
salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi win-win ya, win-win solution. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi ya. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini jelas perbedaannya dengan hukuman dan restitusi ya. Kemudian restitusi bisa memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi juga bukan paksaan, tetapi kita menawarkan solusi sesuatu kepada si anak. Nah, restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri anak keyakinan mana yang betul-betul benar yang harus dijalankan. Kemudian dari restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, jadi ketika kebutuhan dasar seorang anak tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan ketimpangan-ketimpangan atau mungkin kesalahan-kesalahan yang menurutnya itu benar, tetapi sebenarnya dari ketidakbenaran itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin dia kurang kasih sayang, ya kan? Makanya dia gelisah di sekolah, ya kan? Selalu mengganggu temannya, mencari perhatian dari guru supaya dia tercukupi kebutuhan kasih sayangnya, ya kan? Kemudian restitusi ini ya menjadi jalan bagi seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian restitusi juga fokus pada karakternya, ya, bukan tindakannya. Jadi keyakinan anaknya yang ditanyakan, apa yang diyakini, ya kan? Otomatis karakternya juga akan seperti itu. Seperti itu juga, ya. Kemudian restitusi ini menguatkan anak, ya. Jadi dia bukan menjadi sosok yang lemah, tetapi justru menjadi sosok yang lebih kuat karena tidak ada unsur tekanan dari siapapun, tetapi semuanya itu berasal dari diri anak. Apa yang dia mau lakukan yang untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Kemudian restitusi ini fokus pada solusi, ya. Jadi bukan kita hanya menyalahkan anak terus. Memang kamu terlambat terus setiap hari terlambat. Jadi bukan seperti itu. Jadi anak tidak merasa tertekan. Tapi kita mencari solusinya supaya anak ini tidak terlambat lagi. Jadi bukan hanya melabel anak-anak, ya, memberikan label kepada anak-anak si tukang terlambat, tetapi kita fokus pada solusi supaya anak ini tidak terlambat lagi. Nah, kemudian restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, ya, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar anak bisa melihat ke dalam diri mereka, ya kan? Jadi kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi terkadang ada anak-anak yang sangat ricuh di dalam kelas, ya kan? Jadi itu kita cari tahu. Jadi jangan hanya langsung menyalahkan si anak, kamu kenapa ribut sekali? Kalau kamu ribut terus, nanti ibu beri hukuman. Jadi tidak seperti itu solusinya. Tetapi kita panggil dulu anak tersebut dengan baik-baik, kemudian kita tanyakan dulu apa yang mendasari tindakannya melakukan hal-hal yang tidak baik di kelas, kemudian dikembalikan pada keyakinan anak. Kira-kira kalau perilaku kamu seperti ini sesuai tidak dengan prinsip-prinsip yang kamu yakini, ya kan? Jadi anak-anak akan menyadari sendiri kesalahan yang dia lakukan. Ya, jadi bukan hanya menyalahkan anak, tapi kita kembalikan kepada anak, benar tidak yang kita lakukan, ya kan? Ketika di sekolah juga saya pernah mendapatkan anak-anak yang sempat berkelahi, ya, berkelahi karena saling menyiram, ya kan? Nah, itu kita harus mencari tahu dulu. Jangan langsung menyalahkan, memang kalian nakal sekali, memang kerjanya main-main air. Tidak seperti itu yang harus kita lakukan. Tetapi kita panggil dulu si anak, ya kan? Apa yang mendasari tindakannya sampai dia menyiram temannya, ya? Mungkin saja dia hanya untuk bersenang-senang saja. Jadi ada kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Jadi ketika seseorang ingin bersenang-senang, maka dia akan melakukan sesuatu. Jadi kalau dia hanya ingin bersenang-senang, dikembalikan lagi kepada dirinya. Kira-kira kalau kamu bersenang-senang, apakah cara kamu untuk bersenang-senang itu sudah tepat dengan menyiram temanmu? Ya kan? Si anak juga akan menjawab, tidak, Bu. Ya kan? Jadi kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk menebus kesalahannya? Ya, mungkin si anak akan menawarkan, saya akan meminta maaf, Bu, kepada teman saya. Ya kan? Jadi solusinya akan datang pada anak sendiri. Ya, jadi kita tidak hanya menyalahkan anak, tapi kita meminta anak keyakinannya apa kira-kira. Oke, sekarang ada keyakinan kelas.
Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya kita lakukan pada awal semester, ya. Jadi keyakinan kelas ini akan terbentuk dengan sendirinya ketika pertemuan pertama di dalam kelas itu kita sudah merumuskan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa ada maknanya. Nah, begitupun juga dengan murid-murid, ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, ya. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tersebut tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini sudah pernah saya praktikkan untuk di kelas 5. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita membentuk dulu keyakinan kelasnya. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ini bertujuan supaya dalam pembelajaran ini anak-anak bisa tertib belajarnya, ya kan? Tidak akan ada anak-anak yang mengganggu teman yang lainnya lagi. Dan ketika ada teman atau salah satu anak didik yang melakukan kesalahan, maka akan dikembalikan kepada keyakinan kelas tadi, ya kan? Karena keyakinan kelas ini mereka sendiri yang merumuskan, bukan guru, ya, bukan guru yang menyusun sederet-sederet aturan, tetapi anak-anaklah yang memunculkan keyakinan tersebut. Bu Guru, sebentar, kalau belajar tidak boleh ada yang makan, Bu. Oke, ditulis keyakinan kelasnya. Bu Guru, tidak boleh ada yang berjalan-jalan pada saat Bu Guru menerangkan, ya. Kemudian ditulis lagi keyakinan kelasnya. Nah, pada saat ada anak yang melanggar, maka disampaikan, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Jadi anak-anak akan sadar dengan sendirinya, oh iya, tadi saya yang sudah membuat peraturan, tidak boleh berjalan-jalan, maka saya harus duduk dengan tenang. Jadi ketika keyakinan kelas sudah dibentuk, maka anak-anak dengan sendirinya akan mematuhinya, karena mereka sendiri yang membuat, bukan gurunya, ya kan? Jadi istilahnya kayak kalau orang bilang sama saja dia melanggar aturannya sendiri, ya kan? Karena mereka yang buat, mereka juga yang melanggar. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas, ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi kita akan menanyakan beberapa hal-hal kepada anak-anak, kemudian kita akan menulisnya. Mungkin bisa kita menggunakan karton atau bahkan kita mencetaknya supaya anak-anak selalu melihat keyakinan kelas apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya buat, ya. Jadi setelah satu minggu karena mereka ingin selalu bermain, ya kan? Mereka senang belajar sambil bermain. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang berbeda keyakinan kelasnya dengan untuk kelas-kelas yang tinggi. Nah, di sini kalau kita lihat kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, ya kan? Karena masih kelas 1, ya, terkadang belajarnya sambil bermain. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ketika mereka sudah merumuskan keyakinan kelas ini, maka ketika ada sesuatu hal yang dilanggar, maka akan dikembalikan kepada anak-anak tersebut. Nah, tadi sempat kita singgung masalah kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi ketika anak-anak membuat suatu masalah, biasanya itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ya kan? Seperti tadi ada anak yang menyiram temannya, padahal dia hanya ingin bermain-main, jadi hanya ingin having fun sebenarnya, tetapi itu sudah mengganggu orang lain atau mengganggu temannya. Nah, di sini kita bisa melihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama itu ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival, ya. Kemudian ada kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian ada yang ketiga, ada kebebasan atau freedom. Kemudian ada kesenangan atau fun dan penguasaan atau power. Jadi terkadang ada anak-anak dalam kelas, ya, dia walaupun tidak diganggu, tapi tiba-tiba dia ingin bernangis, dia ingin teriak, ya kan, tiba-tiba teriak, ya kan, itu berarti dia memang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, ya kan, dia tiba-tiba teriak tanpa ada masalah, padahal gurunya lagi sibuk menjelaskan, ya kan, berarti ada kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi, yaitu dia membutuhkan perhatian dari gurunya. Maka datanglah si guru kepada anak ini untuk memberikan perhatian. Dengan sendirinya anak tersebut akan diam, ya kan.
Kemudian ada juga anak yang ingin supaya gurunya itu membantu dia, ya kan? Kadang dia sengaja melemparkan bukunya di lantai, ya kan? Atau dia sengaja menjatuhkan pulpennya di lantai. Dia ingin gurunya membantu dia untuk mengambilkan buku tersebut, ya kan? Berarti anak tersebut dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya untuk menguasai kepada orang lain, ya kan? Walaupun di sini yang diminta itu adalah gurunya, tetapi dia butuh untuk menguasai orang lain. Jadi kebutuhan dasarnya ini terpenuhi ketika gurunya membantu dia untuk mengambilkan buku atau pulpen yang jatuh. Nah, pernyataan Glasser di sini menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Nah, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi, ini bukan saja berlaku sebenarnya dengan anak-anak didik kita. Ya, jadi bukan hanya pada anak didik atau hanya anak-anak saja, orang dewasa pun akan seperti itu. Ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka pasti ada saja tingkah laku yang kita lakukan, ya kan? Contohnya ibu-ibu, ya kan? Kalau para guru-guru minta maafin ibu-ibunya, mungkin ada yang ngambek-ngambek, ya kan? Ternyata pengen disayang-sayang sama suaminya, ya kan? Akan seperti itu modelnya. Begitu juga anak-anak. Kalau mereka membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, maka mereka akan melakukan sesuatu yang menarik perhatian kita. Jadi bukan hanya pada anak-anak untuk kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ini, tetapi juga pada orang dewasa. Nah, dunia berkualitas. Di sini dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Ya, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Nah, bisa berisi tentang orang-orang tersayang di dekat kita, ya. Bisa saja mengenai hal-hal yang terbaik dalam hidup kita, ya, atau hal-hal yang membuat kita bahagia, atau hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhan kita atau keinginan kita. Nah, untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya ya bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita, ya kan, dan setidaknya memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Nah, murid-murid kita juga di sekolah, Bapak Ibu ya, mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Dan kita sebagai guru ya harus memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, apabila kita guru sebagai pendidik ya dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid ya, maka murid-murid kita akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka akan berpatokan pada penghargaan terhadap nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi itu adalah profil pelajar Pancasila yang ingin kita bentuk. Nah, restitusi. Nah, restitusi ini kawan-kawan ada konsep posisi kontrol. Jadi sebagai guru kita harus memahami ini. Kenapa? Karena ini sangat penting. Nah, sebentar kita akan melihat posisi kita ada di mana ya. Oke, restitusi 5 posisi kontrol yang dimaksud di sini. Yang pertama adalah penghukum. Nah, seorang guru ya, saya sendiri juga sadar sebelum menerima materi ini saya juga sadar bahwa dulu saya sebagai guru adalah seorang penghukum. Bahkan di rumah pun saya menyadari bahwa saya adalah seorang penghukum bagi anak-anak saya. Alhamdulillah setelah menerima materi ini sudah berubah, ya, sudah bukan seorang penghukum lagi. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bukan hanya ketika kita memukul anak-anak saja dikatakan itu menghukum, tapi dengan kata-kata pun itu juga bisa menghukum anak-anak. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya, atau kita bisa mengatakan, kamu selalu saja salah terus. Ya, kemudian ada kalimat selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, jadi kadang ini kita lakukan ya teman-teman ya. Nah, guru seperti ini ya senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya si guru, bukan caranya si anak, caranya si guru. Ya kan? Jadi posisi penghukum ini memang kalau kita biasa
kita katakan sadis, gurunya sadis. Biasanya anak-anak melabel kita sebagai guru killer, ya kan? Karena kerjanya hanya menghukum. Jadi anak biasa kalau datang, saus hati-hati, guru killer sudah datang. Ya, karena memang kerjanya hanya menghukum saja, ya kan? Asal sedikit kesalahan yang dilakukan, memang kau nak kerjamu begitu terus, salah terus, ya kan? Selalu dengan nada yang keras. Nah, posisi yang kedua, ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru memang suaranya lembut, ya kan? Tapi pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau bahkan merasa rendah diri. Nah, kata-kata yang biasa yang dikeluarkan seperti kalimat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini sering sekali kadang, ya kan? Kadang anak-anak tidak mau membaca, kemudian kita ayo mi kesianna membaca mini, kesiannya mi ibu guru, capeknya mi ibu ajar kamu kok tidak tahu-tahu membaca. Nah, ini adalah posisi atau posisi kontrol yang dikatakan membuat merasa bersalah. Kalau ada juga anak-anak yang melompat di meja, ih kesiana, kenapa kau lompat terus di meja? Berapa kali ibu bilang kalau dia pecah kepalamu, bagaimana nih? Bagaimana ibu mau tanggung jawab sama orang tuamu? Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Dengan sendirinya anak ini akan merasa diam, ya kan? Dia akan langsung diam, menyadari bahwa kasihannya nih guruku, kenapa saya yang nakal, guruku yang merasa salah, ya kan? Jadi anak-anak merasa ada tekanan dalam jiwanya, ya kan? Sehingga posisi ini kurang baik. Jadi, nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ternyata memang saya nakal, ya kan? Akan seperti itu modelnya mereka mengatakan. Dan murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, termasuk si guru tadi. Ya kan? Jadi mereka akan menilai dirinya sendiri buruk. Ternyata saya tidak bisa menyenangkan guruku. Ternyata saya sudah menyewakan guruku yang sudah capek mengajar saya membaca. Kemudian posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Kenapa positif? Karena yang terjadi hubungan baik antara guru dan murid, ya kan? Jadi karena baiknya, ya, sering bermain-mainnya, maka dia akan berusaha mempengaruhi murid-muridnya. Mungkin dia akan mengatakan beberapa kalimat seperti, ayo bantulah nak demi bapak ya, atau demi bu guru ya. Ayo nak cepat nih selesaikan, kesian bu guru, cepat nih ingat-ingat nih kesian bu guru mau cepat pulang, ya kan? Jadi memang di sini positif bagi kita, tetapi si anak belum tentu. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantunya, maka murid akan merasa kecewa, ya kan? Kalau kita tidak berikan dorongan terus, maka si anak ini akan merasa kecewa, ih mana guru nih, saya jadi malas nih belajar. Nah, biasa kalimat yang dikatakan, saya pikir ibu teman saya, tapi sekarang tinggalkan nih saya, ya kan? Terkadang seperti itu, ada anak-anak yang curhat seperti itulah kalau kita katakan sekarang. Nah, murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha kalau tidak didampingi gurunya. Kalau tidak ada gurunya di samping, murid tidak akan mau menulis lagi, ya kan? Jadi di sini posisi teman juga bisa berdampak negatif. Nah, hal yang mungkin timbul juga adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan belum tentu juga guru yang lainnya, ya kan? Kalau mungkin guru kelas 1, dia selalu duduk di sampingnya anak yang tidak tahu menulis dan dia akan mengajar anak tersebut menulis. Tetapi ya, pada guru yang lain yang tidak membantu anak tersebut, maka anak tersebut juga tidak mau mengikuti kata-kata dari guru tersebut. Nah, posisi yang keempat ada pemantau. Memantau ini berarti kita mengawasi anak-anak kita, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada. Nah, dengan menggunakan konsekuensi yang ada tadi itu, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang dilakukan, peraturannya apa? Ya kan? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksinya apa? Konsekuensi seperti apa yang bisa kamu dapatkan?
Nah, di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungannya atau catatan-catatannya atau data-data yang dapat dia gunakan. Contohnya dia sudah menulis selama 3 kali anak tersebut terlambat datang. Sudah 3 kali ibu menulis dalam catatan ibu, kamu 3 kali sudah terlambat. Sekarang apa yang kamu mau lakukan? Jadi dia akan berawal dari teori stimulus respon. Jadi ada rangsangan, kemudian ada respon yang diberikan oleh si anak. Ya, jadi memang di sini guru akan meletakkan dirinya sebagai pengontrol dari anak tersebut. Nah, di sini yang posisi yang kelima adalah posisi kontrol manager. Nah, posisi terakhir inilah yang kita harapkan ada pada diri kita guru. Ya, jadi dalam posisi ini, ya, posisi sebagai manajer ini, ya, guru itu akan berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, dia akan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Dia mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer ya telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu bisa juga kembali sebagai teman, bisa juga kembali sebagai pemantau, tetapi dia akan tetap berada pada posisi mengatur dengan baik, ya kan? Nah, jika kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, ya, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini kita menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dia dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang ini manajer biasanya menggunakan kalimat-kalimat apa yang kita keyakini, ya kan? Jadi seperti tadi sudah ada keyakinan kelasnya, ya. Kemudian kita, apakah kamu meyakini yang sudah kamu tuliskan, ya kan? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya, disusul lagi pertanyaan berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, jadi tugas seorang manajer di sini bukan untuk mengatur perilaku seseorang, ya. Kita hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi dia bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat lagi. Oke, di sini ada beberapa contoh restitusi, ya. Jadi kalau katakan siswa Adi, ya, dia selalu terlambat hadir di sekolah. Nah, kalau sebagai guru, sebagai penghukum, maka dia akan menggunakan suara tingginya dan bahasa tubuhnya dengan mata yang melontok dan jari menunjuk-nunjuk, ya, seakan-akan dia menghadik kepada siswa. Nah, ini bisa kita contohkan dengan kalimat terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu ini anak? Ya kan? Jadi itu kalau kita berada di posisi penghukum dan hasilnya tidak akan baik, ya. Kemungkinan murid tersebut juga bisa marah atau bahkan dendam terhadap guru yang menunjuk-nunjuk tadi dengan sikap agresifnya. Bisa jadi sesudah kembali dia tenang, ya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Jadi ini kadang-kadang kita temukan di anak-anak tersebut, ya kan? Karena terpaksa melakukan sesuatu, dia membuat hal yang baru yang melampiaskan bukti kejengkelannya terhadap guru tersebut. Bahkan lebih buruk lagi, ya, sepulang sekolah mungkin murid kalau tadi gurunya yang menghardik tadi itu bawa motor, ya kan, mungkin motornya akan digores oleh anak tersebut. Jadi perilakunya tidak akan baik ketika kita menjadi seorang guru yang pada posisi menghukum atau penghukum, ya kan. Kemudian kalau kita berada di posisi merasa bersalah, ya kan, tentunya suaranya nadanya gemelas, ya. Kemudian lebih halus, ya. Kemudian guru juga akan menggunakan bahasa tubuh yang mendekati pada si anak. Mungkin ada kalimatnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya kamu, nak? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali, ya. Jadi si guru menggunakan kalimat yang
halus memang, tetapi dia merasa membuat anak tersebut hilang kepercayaan dirinya, ya kan? Dalam dirinya murid tersebut akan merasa bersalah karena sudah mengecewakan ibu atau bapak gurunya yang tadi menegur. Nah, menjadi orang anak tersebut bisa jadi menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain karena dia mencap dirinya sendiri bahwa saya tidak mampu membahagiakan orang lain karena sering melakukan kesalahan yang sama. Jadi ini posisi pembuat merasa bersalah juga tentunya tidak baik. Nah, kemudian kalau kita berada di posisi teman, ya tetap dengan suara yang ramah, akrab, bercanda, ya. Kemudian dengan bahasa tubuh yang tetap juga merapat sama murid mungkin, kemudian penuh dengan senyumnya, ya, dengan mata yang berbinar-binar, ya kan, terkadang seperti itu. Nah, mungkin bahasa yang dikeluarkan, ya, Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, mungkin dia disertai dengan tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu sebagai teman. Tetapi hasilnya akan seperti apa? Nah, murid akan merasa senang dengan akrab. Tapi, ya itu dampak positifnya. Ya. Tetapi, ya kalau dia berbuat hal yang sama lagi, ya tentu ini akan berulang pada si Adi tadi, ya kan, karena dia merasa bahwa tidak ada masalah melakukan hal yang sama, ya kan, tidak ada masalah melakukan kesalahan-kesalahan atau tidak masalah dengan datang terlambatnya. Kemudian pada pemantau, mungkin share screen-nya di sini agak kecil ya tulisannya. Oke. Jadi di sini kalau kita pemantau, ya kita menggunakan bahasa tubuh yang formal, ya. Jadi kita biasa menggunakan bahasa, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Jadi percakapannya agak formal. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya, Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, ini kalau dia sebagai pemantau. Nah, kemudian kalau pada manajer, nah kita lihat pada posisi manajer. Nah, di sini akan lebih tulus lagi suaranya. Nah, bahasa tubuhnya akan lebih rileks dan mendekat kepada siswa. Mungkin bahasanya akan seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jadi kita menanyakan keyakinannya seperti apa. Tahu Pak, jam 7.00. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, si Adinya menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Nah, jadi di sini memang lebih menekankan pada keyakinan si anak. Dia sudah tahu bahwa jam 7.00 itu sudah harus ada di sekolah, ya kan? Kemudian dia juga berjanji, ya, untuk mengatasi keterlambatannya ini, dia bisa menanyakan kepada temannya untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi akan lebih baik. Karena anak di sini dikembalikan pada kelompoknya, bukan dihukum dan dipisahkan dari teman-temannya, ya kan? Jadi kepercayaan diri anak ini tidak tersudutkan, tetapi justru bertambah. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru juga sebaiknya harus tulus, ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ada lagi yang dikatakan dengan kontrol restitusi. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kita memiliki motivasi. Jadi ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Ya, intrinsik ini sama dengan identitas motivasi internal. Ya, jadi ketika motivasi eksternal ini bisa saja identitas anak menjadi gagal atau juga bisa menjadi identitasnya sukses. Ya kan? Tetapi ketika motivasi intrinsik ini ada dalam diri anak, otomatis dia identitasnya akan sukses. Kenapa? Karena di sini kontrol dirinya, dia bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Kemudian apa yang ditanyakan oleh guru juga akan menjadi keyakinan dirinya. Oke, di sini nanti kita lihat ya, ada beberapa posisi kontrol. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Saat
ini kita berada di mana ya Bapak Ibu? Kira-kira posisi kontrol kita di sini ada di mana? Ada yang bisa ini mungkin setelah mendengar beberapa bagian, apakah ada guru yang ingin Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu? Tidak ada masalah mau berada di posisi kontrol yang mana? Kita berada di mana ya Bu? Kalau kita di sekolah posisi kontrolnya kita ada di mana ya Bapak Ibu? Begitu juga di rumah. Kalau saya sendiri, kalau di rumah saya biasa sebagai penghukum Bapak Ibu. Karena memang saya ini ada anak kecil, jadi terkadang kalau ini terlalu sibuk, kadang lupa diri, jadi posisinya kadang penghukum. Nah, tapi sekarang sudah mulai merubah diri menjadi posisi sebagai teman. Nah, insya Allah ke depan saya bisa menjadi posisi sebagai manajer. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengutarakan pendapat, kira-kira saat ini berada di posisi kontrol yang mana? Belum ada yang bisa berkomentar? Oke. Ini kita bisa melihat lagi ya, ada teori kontrol ya. Kemudian ada langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Jadi restitusi ini juga kita bisa menemukan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, dan dosen dalam bukunya Restitution ya, Restructuring School Discipline ya, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, pertama segitiga restitusi atau restitution triangle ya. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Nah, kita bisa melihat teori kontrolnya. Nah, pada langkah menstabilkan identitas. Jadi langkah yang pertama adalah kita menstabilkan dulu identitasnya. Apa yang kita lakukan di sini? Kita akan melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan, ya kan? Kemudian pada validasi tindakan yang salah ya, kita kembalikan kepada si anak. Kira-kira apa yang mendasari perilaku tersebut sampai dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga ya, langkah yang ketiga dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief ya. Jadi semua kita memiliki motivasi internal. Jadi keyakinan apa yang kita yakini ya, sehingga mendasari dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jadi dalam segitiga restitusi ini bisa saja tahapannya tidak harus berurutan, ya kan? Bisa saja tahapan pertama menjadi tahapan kedua, kemudian begitu pun juga tahapan kedua adapun tahapan ketiga, ya kan? Oke. Ini kita bisa lihat gambaran dari segitiga restitusi, mulai dari menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, sampai dengan validasi tindakan yang salah. Jadi kalau untuk menanyakan keyakinan ini, karena sudah ada keyakinan kelas, jadi biasa kita menyampaikan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ya kan? Kalau ingin menjadi orang yang seperti apa yang kamu inginkan. Nah, pada menstabilkan identitas ya, biasa kita menetralkan dulu perasaan anak-anak. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, atau kita bisa mengatakan bukan hanya kamu saja yang melakukan kesalahan tersebut, orang lain juga biasa melakukan, tetapi ya jadi ada lanjutannya. Nah, kemudian pada validasi tindakan yang salah, kita menanyakan dulu apa yang mendasari tindakan, ya kan? Bisa kita tanyakan, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu, ya kan? Atau kita menggunakan kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini adalah bagian dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan siswa-siswa yang bermasalah di sekolah. Nah, tentunya kita harapkan masalah-masalah ini tidak menjadi lebih panjang atau menjadi masalah yang sangat pelik bagi anak-anak. Nah, disinilah posisi kita sebagai seorang guru diharapkan bisa sampai pada posisi manajer, di mana kita tidak hanya menyalahkan anak, kita tidak hanya melabel anak pada hal-hal yang buruk, tetapi juga menuntun anak-anak untuk menemukan jati dirinya sendiri, sehingga anak-anak ini tidak menjadi lemah
tetapi justru menjadi kuat karena mendapatkan dukungan dari kita para pendidiknya. Nah, mungkin saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan mungkin atau yang ingin disampaikan, jadi bukan hanya bertanya saja mungkin yang bisa dilakukan, tapi mungkin bisa mengungkapkan perasaan Bapak dan Ibu mungkin terkait apa yang sudah atau Bapak dengarkan, mungkin ingin menyatakan apakah saya ini berada pada posisi mana. Oke, silakan Bapak dan Ibu.